Ibu panggil, silakan kita hadir ya. Oke, Bu. Baik, Bu. Sofia Ulfa, hadir, Bu. Mariani, Hadir, Bu. Zura, hadir, Bu. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini anak-anak Ibu hadir semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdiri lagu Garuda Pancasila ya. Silakan anak Ibu berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah penuh untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Inilah bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, apakah anak-anak Ibu sudah tahu kita akan mempelajari apa pada hari ini? Belum. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu bayangkan kalau misalnya kalian sedang bermain sepak bola di lapangan. Pasti saat kalian bermain, kalian ada melompat, berlari, dan berenang. Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih, apa yang kalian rasakan setelah kalian bermain? Letih, Bu. Tadi tidak merasa haus? Haus. Betul sekali rasa haus, karena rasa haus itu adalah sinyal dari tubuh kita bahwa kita kekurangan sesuatu. Sesuatu itu adalah air. Iya, air. Sekarang sudah ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Tentang menjaga kesehatan. Ya, apa lagi? Hidup sehat, Bu. Ya, sekarang kita akan mempelajari tentang tema sehatlah ragaku dengan materi pentingnya air bagi tubuh kita. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep pentingnya air bagi tubuh kita, dan peserta didik juga dapat memahami pentingnya air bagi tubuh kita untuk menjaga kesehatan. Dan peserta didik juga dapat menjelaskan mengapa manusia membutuhkan air yang cukup untuk menjaga kesehatan. Nah, sekarang anak-anak Ibu coba membuka buku paket pada halaman 184. Silakan anak-anak Ibu buka terlebih dahulu. Nah, setelah kalian membuka buku paket tersebut, kalian coba membaca teks terkait dengan pentingnya air bagi tubuh kita. Baik, Bu. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Pentingnya air bagi tubuh kita. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih yang dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja dengan maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan, hingga kondisi cuaca. Selanjutnya, silakan dibacakan oleh Sofia pada paragraf kedua. 3. Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Tentu saja kita tidak harus meminum 2 liter air sekaligus. Kita bisa membagi waktu mengonsumsi air putih, sehingga jumlah yang dibutuhkan tubuh bisa terpenuhi. Salah satu waktu terbaik untuk mengonsumsi segelas air putih adalah pada pagi hari atau saat baru bangun tidur. Selebihnya bisa dibagi setelah sarapan, makan siang, saat belajar, berolahraga, atau ketika rasa haus datang. Nah, selanjutnya pada paragraf ketiga, coba baca pada ini. Mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan.
Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak, akan membahayakan bagi tubuh. Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang tersebut. Dengan demikian, kesehatan juga tetap terjaga. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, Ibu mau tanya nih, apa saja manfaat air dalam tubuh kita? Untuk menjaga kesehatan, Bu, agar kita tidak haus, terus untuk menjaga air lebih banyak dalam tubuh kita. Agar tubuh kita tidak kehilangan cairan, Bu. Ada lagi? Agar tidak mudah kelelahan, Bu. Ya, masih banyak lagi manfaat air bagi tubuh kita, karena air itu sangat penting dalam tubuh kita, karena air itu juga melindungi otot kita, saraf-saraf kita, dan juga bisa membuang kotoran. Dan Ibu mau tanya nih, apa yang kalian ketahui tentang dehidrasi? Kekurangan cairan, Bu? Iya, dehidrasi itu adalah kekurangan air dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita kekurangan air, pasti tubuh kita akan merasakan lemas, pusing, bahkan kita juga bisa merasakan pingsan. Sekarang Ibu akan menampilkan video terkait dengan pentingnya air bagi tubuh kita. Silakan anak-anak Ibu memperhatikan video yang akan ditampilkan. Baik, Bu. Kenapa kita harus banyak minum? Teman, apa ada dari kalian yang tidak suka minum? Setelah bermain dan lari-lari, tentu kita suka merasa haus dan ingin minum, kan? Tapi kenapa sih kita harus minum? Kita, manusia, adalah salah satu makhluk hidup yang sangat membutuhkan air dalam kehidupannya. Jika tidak minum air, badan kita bisa dehidrasi atau kekurangan cairan loh. Sebenarnya, 80% darah manusia terdiri dari air dan membutuhkan air untuk membuat sel darah baru yang sehat. Tulang kita juga terdiri dari 50% air loh dan membutuhkan air untuk membuat sel tulang baru yang sehat. Banyak loh manfaat dari kita minum. Meminum lebih banyak air juga akan membantu mengurangi rasa sakit pada tubuh loh. Manusia biasanya harus minum 18 sehari atau setara dengan 2 liter air. Sistem getah benih adalah sebuah jaringan yang terdiri dari syaraf, pembuluh darah, dan cairan yang akan bergerak pada otot. Dan sistem getah benih ini membutuhkan air agar berfungsi dengan normal. Dengan meminum air, kita bisa membuang racun dan zat tidak berguna melalui saluran getah benih, ginjal, dan pencernaan. Makanya, kenapa kita suka jadi lemas jika kita tidak banyak minum? Karena dengan minum air yang banyak, kita sudah membantu untuk memperlancar sistem kerja otak, juga pembuluh darah, syaraf, dan organ-organ kita. Setiap sel dan organ tubuh membutuhkan air agar bisa berfungsi secara normal. Banyak kan manfaat dari minum? Oleh karena itu, jangan malas untuk minum ya. Terima kasih. Nah, setelah kalian menonton video, sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam 2 kelompok. Pada kelompok pertama ada Zura, Putri, dan Maya. Pada kelompok 2 ada Sofia, Mariani, dan Suci. Nah, sekarang di sini Ibu akan membagikan kalian LKPD terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu petunjuk
semangat dan kumpul tepat waktu. Setelah selesai mengerjakan LKPD, tutup kegiatan pembelajaran dengan membaca doa. Ada yang tidak paham, Bapak Ibu? Ibu, ini bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pentingnya itu air, Bu? Ya, pertama kalian membaca teks terlebih dahulu, habis itu baru kalian menjawab pertanyaan. Baik, Ibu. Soal nomor 2 bisa, Zura? Bisa, Ibu. Ini nomor 3 udah bisa, Zura? Ada yang tidak paham? Nomor 2, Bu. Kenapa nih, Bu? Berapa waktu yang tepat itu Begitu, Bu. Kami nggak tahu, Bu. Iya, di sini ada jawabannya juga. Tadi baca. Iya, baca. Mana tuh, Pi? Ini nggak sih, Pi? Ini nggak sih? Iya. Saat kehausan. Nomor 3-nya gimana ya? Apa yang bisa dikatakan Cairan. Itu kita bisa dulu. Tadi ada dijelaskan kalau misalnya kita kekurangan cairan. Oh, dehidrasi. Sudah siap mengerjakan? Saya mau perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kepada kelompok 1 silakan terima surat. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, di mana di sini tugasnya yaitu memahami bacaan pentingnya air bagi tubuh kita. Nah, bacalah dengan seksama dan jawablah pertanyaan berikut. Setelah kami membaca teks yang ada di LKPD ini, kami dapat menjawab pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pentingnya mengonsumsi air putih bagi kesehatan tubuh. Nah, setelah kami membaca, kami dapat menjawabnya, yaitu dengan tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air. Konsumsi air putih dibutuhkan agar dapat bekerja dengan maksimal. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Beri apresiasi kepada kelompok 1. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Silakan Mariani. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami bersama teman kami, yaitu sebutkan beberapa waktu yang tepat untuk mengkonsumsi air putih selain di pagi hari. Nah, jawaban kami adalah bisa dilakukan setelah sarapan, makan siang, saat belajar, berolahraga, atau ketika merasa haus. Satu lagi. Nah, yang ketiga itu apa yang akan terjadi jika kita itu kekurangan cairan tubuh? Jelaskan dampaknya bagi kesehatan. Nah, tubuh kita itu disebut dengan juga bisa mengalami dehidrasi. Nah, jika dehidrasi, tubuh kita akan merasakan lemas, pusing, dan tidak sadarkan diri atau pingsan, Bu. Nah, beri apresiasi kepada kelompok 2. Terima kasih, Bu. Teman-teman kita mempresentasikan hasil diskusi tersebut, kita dapat memahami bahwa air sangat penting dalam tubuh kita. Karena kalau kita kekurangan air, kita pasti akan merasakan lemah, lesu, dan tidak. Nah, setelah kita mempelajari terkait materi kita pada hari ini, Ibu ada satu permainan game nih. Dan
baju. Ayo, baju. Nah, nanti kakak bilang nanti jawabannya apa? Nanti kalian tunjuk yang mana betul. Mana terus deh? Mau pilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 ya. Ke situ deh. Pilih nomor berapa? Pilih nomor berapa? Siapa lagi yang mau maju? Silakan berdiri. Mau pilih nomor berapa? 4, Bu. Ini, Bu. Iya. Bisa, Bu? Enggak, nomor 1. Berarti juara. C, jawabannya C. Salah. B. C. B. Ya. Iya. B. Iya. Nomor 5, Bu. Ini B. B. Oke. Nah, terkait dengan materi kita pada hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, Sofia. Jadi, dari pembelajaran hari ini kita mengetahui kalau selain tubuh kita terdiri dari 20% air, terus kita harus minum sehari itu sebanyak 2 liter atau setara dengan 8 gelas air. Terus kalau misalnya kita nggak minum, kita akan pingsan, kurang dehidrasi. Terus kita akan menjadi lemah dan bersuhu. Iya, terima kasih kepada Sofia yang telah mengumpulkan materi kita pada hari ini. Nah, setelah membaca kesimpulan, itu dia anak-anak itu sudah lulus semuanya. Iya, Bu. Nah, sebelum kita pulang, mari kita stretching terlebih dahulu. Mari anak-anak Ibu berdiri semuanya. Sebelum kalian melakukan stretching, Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu. Nanti kalian baru mengikuti gerakan kita. Baik, Bu. 1, 2, 3. Tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Oke, Bu. Ulang ya. Bu. 1, 2, 3. Tepuk. Wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Keren. Kembali. Apa lagi? Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Nanti anak-anak Ibu pas pulang hati-hati di jalan ya. Tunggu orang tua yang dijemput. Jangan pulang sendiri karena banyak mobil dan berbahaya juga. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Mungkin cukup sekian. Apabila Ibu ada salah, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.